Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Pendeta Yosef Riri Masir. Dalam kesempatan yang indah ini, khotbah singkat yang akan saya sampaikan dengan tema Benarkah Tuhan menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita? Mazmur 37 ayat yang keempat berkata, bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan, berbahagialah karena Tuhan. Kalau boleh jujur, dalam kehidupan kita, apa yang menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kita? Kalau kita lagi punya banyak uang, puji Tuhan, haleluya, wajahnya penuh dengan cerah ceria. Tetapi ketika kita lagi menipis keuangan kita, bahkan sangat-sangat minim keuangan kita, maka wajah kita lesu, bernyanyi memuji Tuhan pun lesu, maka tanpa disadari, kita mungkin sedang menjadikan uang sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin dalam perjalanan hidup kita, kita memiliki jabatan yang tinggi, punya pangkat yang tinggi. Oh, kita bersuka cita. Ketika kita sudah tidak bekerja lagi, kita sudah tidak mempunyai jabatan lagi, kita mengalami post-power syndrome. Tidak suka cita lagi, tidak bersemangat lagi. Tanpa disadari, kita menjadikan jabatan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ketika kita sedang membangun bisnis, sedang berkembang omset yang melimpah, kita bersuka cita. Bagaimana ketika omsetnya jatuh? Apalagi pada saat pandemi corona seperti saat ini. Orang begitu banyak kecewa dan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Apakah ini tetap menjadi sumber sukacita dalam hidup kita? Ataukah ini menjadi kesedihan dalam hidup kita? Kalau kita menganggap bahwa omset, bisnis kita yang maju itu menjadi sumber kekuatan kita, maka sebenarnya kita sedang menjadikan bisnis, omset itu menjadi Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita, benarkah kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu hukum pertama dari hukum Taurat. Saudara tidak bisa menggantikan apapun. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua berkata bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Sumber ketenangan kita, sumber kebahagiaan kita, sumber sukacita kita bukanlah uang, bukanlah jabatan, bukanlah omset yang tinggi, termasuk juga bukanlah pelayanan. Banyak saya dengar dari hamba-hamba Tuhan yang mulai sedih, kecewa, aduh, di dalam masa pandemi corona ini ada begitu banyak jadwal-jadwal kami yang dibatalkan sehingga kami tidak mendapatkan persembahan kasih. Kalau saudara menjadikan persembahan kasih itu menjadi sumber sukacita saudara, maka saudara sedang tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu. Tapi kau menempatkan pelayanan, kau menempatkan persembahan kasih menjadi Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan katakan, Tuhan ingatkan kita pada saat ini, jangan menjadikan Tuhan lain di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya Pendeta Yosef Riri Masir, saya pendeta full time, saya bukan pengusaha, saya bukan orang kaya, tapi Tuhan kirimkan pada saya 70% anak-anak jalanan, kaum marginal. Di dalam masa pandemi corona ini, mereka tidak bisa bekerja. Mereka bekerja selama ini sebagai pemulung, sebagai pengamen dan lain-lain untuk hidup mereka. Mereka tidak bisa bekerja sehingga saya harus memikirkan 300-an orang. Tapi Tuhan ingatkan saya, jangan minta-minta. Jangan mengandalkan manusia. Jangan bikin proposal minta apapun. Tuhan ingatkan saya dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi Tuhan menghiburkan saya di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di dalam masa pandemi corona ini, Tuhan pelihara dengan cara yang luar biasa. Mengapa? Karena saya menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tahu bahwa sumber kebahagiaan saya, sumber sukacita saya, sumber kekuatan saya bukan karena harta, bukan karena uang, tetapi karena Tuhan. Tuhan punya begitu banyak cara untuk memberkati hidup saya. Hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan menggantikan Tuhan dengan apapun. Jangan menempatkan uang sebagai Tuhan. Jangan menempatkan jabatan sebagai Tuhan. Jangan menempatkan harta sebagai Tuhan. Jangan menempatkan persembahan kasih sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Tempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan Dia berjanji akan menyertai kita senantiasa. Biarlah firman Tuhan ini, pesan Tuhan yang singkat ini memberkati kita. Dan di dalam kehidupan kita, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji
menyertai kita sampai akhir zaman. Sekalipun kita mengalami pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hanya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, maka hidupmu akan tenang, hidupmu akan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.